Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuhya Nabila dengan NIM 20080606637 dari Prodi Pendidikan Fisika 3B, UIN Wali Songo Semarang. Kali ini saya akan melakukan praktikum elektronika dasar 1 tentang rangkaian RLC dan fenomena resonansi. Tujuan dari percobaan ini adalah mengetahui sifat dan karakteristik dari bentuk isyarat rangkaian AC, menyelidiki terjadinya fenomena resonansi pada rangkaian RLC, dan mengukur tanggapan amplitudo rangkaian RLC terhadap sumber AC sinus arus tetap. Adapun dasar teorinya adalah arus bolak-balik merupakan aliran muatan listrik positif di konduktor yang arah alirannya berubah terhadap waktu. Tegangan AC tidak mengenal kutub positif maupun negatif karena polaritas kutub-kutubnya berubah terhadap waktu. Rangkaian RLC sendiri pada arus bolak-balik terdiri dari resistor, induktor, dan kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Langkah awal yang kita lakukan adalah membuka aplikasi Proteus. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Kita kemudian pilih New Project. Di sini saya ganti filenya dengan nama praktikum RMC. Kemudian kita pilih Next. Pilih Create yang kemudian Escape A4. Next. Create lagi, pilih yang kinetic single layer. Next. Next. Dan Finish. Nah, nanti akan terlihat tampilan seperti ini. Kemudian kita akan menambahkan komponen yang akan kita perlukan, yaitu ada resistor, kemudian ada kapasitor, kemudian ada induktor, kemudian sumber tegangan AC atau arus bolak-balik, yaitu VC. Kemudian kita membutuhkan ohmmeter. Nah, tahap awal kita rangkaian RLC terlebih dahulu. Yang kita butuhkan ada sumber tegangan AC, kemudian ada resistor, kemudian induktor, dan kapasitor. Kemudian kita hubungkan. Nah, di sini saya akan ganti
resistor 1 dengan 10R. Kemudian L-nya kita ganti 50 mikrohenry. Kemudian kapasitornya kita tetap ya, 1 mikrofarad. Kemudian percobaan pertama kita ganti amplitudenya sebesar 5 volt. Dan frekuensinya sebesar 50 Hz. Nah, pertama kita akan mencari nilai dari masing-masing tegangan, yaitu XL dan XC. Yang kita butuhkan adalah ohmmeter. Kita pasangkan, kemudian kita hubungkan. Kemudian kita play. Nah, di sini didapat nilai dari XL yaitu 1,36 ohm. Kita tuliskan XL sebesar 1,36 ohm. Kemudian lanjut yang XC. Kita putuskan dulu. Kemudian kita hubungkan ke kapasitor. Kita klik play. Di sini didapat nilainya sebesar 24,57 ohm. Kemudian kita akan melanjutkan untuk mencari VR, VL, dan VC atau tegangan dari resistor, induktor, dan kapasitor. Kita delete dulu, kemudian kita pasangkan AC voltmeter. Kita hubungkan. Kemudian kita play. Nah, di sini didapat nilai dari VR sebesar 0,61, VL 0,01, VC sebesar 3,55 volt. Kita tuliskan 0,01 volt, kemudian VL-nya 0,01 volt, VC-nya 3,55,
Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran atau perhitungan tegangan dari masing-masing resistor, induktor, dan kapasitor dengan menggunakan osiloskop atau dengan menggunakan getaran gelombang. Pertama kita pasangkan dulu osiloskopnya. Yang gelombang kuning untuk VR, gelombang biru untuk VL, dan gelombang yang merah atau pink untuk PC. Kemudian kita play. Nah, di sini kan tidak terlihat, maka kita bisa mengecilkan dari panjang gelombangnya. Kita arahkan ke 5. Nah, di sini dilihat bahwa PR itu yang kuning ya, amplitudenya sebesar 3 ya, kira-kira ada 3 div, kemudian dikali dengan 10 milivolt. Kita tuliskan atau kita orek-orekkan di sini ya. Di sini ada 3, kemudian tadi 10 mili. Dihasilkan kita hitung 3 dikali, kita ubah ke volt, yaitu sebesar 0,01, hasilnya 0,03. Kemudian kita cari FM-nya setengah dari 0,03. Dibagi 2. 0,015. Kemudian kita akan dapatkan nilai dari PL-nya. Dikali dengan 0,707 sama dengan 0,01. Kita tuliskan 0,01 volt. Kita tuliskan 0,01 volt. Kemudian kita cari VL-nya. Kita stop dulu. Kita VL itu yang biru, warna biru. Kita lihat di sini sama juga ya, ada 3 dikali 10 milivolt. Artinya nilainya sama dengan VR, yaitu 0,01 volt.
Kemudian kita mencari nilai dari PR. Di sini PR yang pink, kita lihat ada 2 div dikali dengan 5 volt. 2 dikali 5. Sama dengan 10. Setengah dari 10. Yaitu ada 5. Kemudian P-nya 5. Kita kalikan 0,707 dikali dengan 5. 3,535. Kemudian kita akan lanjut ke membuktikan bahwa nilai frekuensi sama dengan nilai frekuensi yang telah kita tentukan tadi. Kita lihat di sini 5 milisekon, kemudian panjang gelombangnya ada 4 div, artinya kita 4 div dikali dengan 5 milisekon. Kita bisa dapatkan sebesar 4 dikali dengan 0,05. 0,2. Kemudian 0,2. Satu. 0,02 ya tadi. Artinya didapat 50. Di sini dilihat bahwa nilai frekuensi yang kita ukur menggunakan osiloskop bernilai sama dengan frekuensi awal, yaitu 50 Hz. Kemudian kita lanjut ke yang frekuensi 100 Hz. Kita putuskan dulu. Kita ganti ke yang 50, yang 100. Untuk hitung dulu XL-nya. Apply. Di sini didapat 1,57 ohm. 1,57
57 ohm. Kemudian kita putuskan kita mencari nilai dari XC. Baik. Di sini didapat nilai sebesar 20,88 ohm. Kemudian kita lanjut ke pengukuran HV-nya. Di sini dilihat nilai dari VR sebesar 0,02, VL 0,07, dan PC 3,61. volt, 0,07 volt, dan 3,61 volt. Selanjutnya seperti tadi kita pengukuran menggunakan osiloskop. Kita pasangkan. Seperti yang tadi ya, kuning untuk FPR, biru untuk VL, dan merah untuk VC. Kita play, kita kecilkan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa mengukur PR. Di sini melihat 20 menit dengan 20. Dengan panjangnya 4 ya.
2. Dengan balas. Kemudian yang PL kita lihat 2 dikali 50 mili volt. Kemudian yang DC-nya kita lihat 5 volt dan 2. Di sini dua ya.
100. Kita tuliskan 4 short, kemudian 3,61. Nah, di sini didapat kesimpulan bahwa besar XL itu semakin besar frekuensi, maka semakin besar juga hambatan pada induktor atau XL-nya semakin besar. Sedangkan pada kapasitor semakin besar frekuensi, maka semakin rendah hambatan pada kapasitor atau XC-nya semakin rendah. Di sini dapat dilihat pada 50 frekuensi pengukuran multimeter dengan pengukuran oscilloscope memiliki nilai yang sama. Begitu juga dengan frekuensi 100 Hz memiliki pengukuran yang sama, kecuali VL-nya memiliki nilai yang berbeda. Nah, dari itu dapat disimpulkan bahwa nilai reaktansi induktif XL pada suatu rangkaian RLC semakin besar ketika frekuensi diperbesar, sedangkan nilai reaktansi kapasitif XC rangkaian tersebut semakin kecil ketika frekuensi diperbesar. Oleh karena sifat yang berlawanan itu, untuk suatu kombinasi LC terdapat sebuah frekuensi yang menyebabkan LC XL sama dengan XC atau XL memiliki nilai yang sama dengan XC, yaitu pada saat salah satu membesar dan yang lainnya mengecil. Keadaan di mana XL sama dengan XC disebut sebagai keadaan resonansi, dan rangkaian RLC tersebut dikenal sebagai rangkaian resonan. Kesimpulan yang ketiga, jika XL kurang dari XC, maka rangkaian bersifat kapasitif atau kapasitor, di mana arus mendahului tegangan sejauh 90 derajat. Sedangkan jika XL lebih dari XC, maka rangkaian bersifat induktif, di mana arus tertinggal setengah sejauh 90 derajat. Dari perhitungan di atas, nilai tegangan yang diukur dengan oscilloscope bernilai sama dengan perhitungan menggunakan multimeter. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.